Aktivitas petang adalah akhir aktivitas sebelum mereka beristirahat. Mereka banyak melantunkan ayat-ayat Allah, banyak menyebut nama Allah di waktu-waktu tersebut. Karena itu termasuk satu hal yang membahagiakan ketika panjenengan mendapati diri panjenengan bisa ikut serta membangun sesuatu yang diizinkan oleh Allah untuk dibangun. Yang bangunan itu untuk Allah, di mana Allah disucikan di dalamnya. Allah diagungkan di dalamnya. Allah diibadati di dalamnya. Dengan harapan semoga panjenengan termasuk orang yang dikabulkan doanya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku kepada jalan yang lurus. Selama ini kita kan minta hidayah. Di dalam Al-Quran itu ada sifat-sifat orang-orang yang mendapatkan hidayah. Siapakah orang-orang yang mendapatkan hidayah? Di antaranya orang yang mengikuti Rasulullah. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian ikuti dia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahtadu. Ini pasti. Pasti kalian akan mendapatkan petunjuk. Dan juga ada satu ayat di mana ayat ini menunjukkan sifat-sifat orang-orang yang layak untuk mendapatkan hidayah. Di antaranya orang-orang yang memakmurkan masjid. Memakmurkan bukan hanya dengan fisiknya, tapi ruh yang ada di dalamnya. Fisiknya megah dan orang-orang yang di dalamnya istiqamah di dalam beribadah kepada Allah. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. 5 sifatnya itu. Innama ya'muru masajidallah. Orang-orang yang memakmurkan, memuliakan, mengagungkan, menghidupkan masjid-masjid Allah. Satu, dia pasti orang beriman. Dia beriman pada Allah. Wal yaumil akhir. Dia mesti beriman kepada hari akhir. Karena itu dia korbankan waktunya. Dia korbankan uangnya untuk memakmurkan masjid Allah, baik zahir maupun batinnya. Kenapa kok mau mengeluarkan sesuatu yang dia cintai? Sekian lama dia dambakan, ketika sudah dia raih, ketika sudah ada di kantongnya, dia salurkan sesuatu yang ada di dalam kantong tersebut. Kenapa? Bukankah dia mati-matian selama ini mencari sesuatu itu? Harta. Setelah muncul dan dia mendapatkan harta, kenapa kok dikeluarkan? Ini menandakan kalau dia lebih cinta dengan apa yang dia dambakan. Karena itu dia keluarkan sesuatu yang paling dicintai untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dicintai, yaitu apa yang ada di sisi Allah berupa surga. Iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Karena itu dia tegakkan sholat. Kapan waktunya zakat, dia keluarkan zakat. Dan ketika dia beramal, ketika dia beragama, walam yakhsha illallah. Dia nggak takut. Dia nggak takut sama siapa-siapa. Mau dirasani karepmu, mau dikata apa terserah. Yang penting aku sedang membuktikan bukti khidmatku kepada Tuhanku. Kalau yang lain menuduh dengan kalimat miring, dengan kalimat yang nggak bagus, dengan kalimat-kalimat yang negatif, yaitu hak dia, persepsi dia, urusan dia, komentar dia. Yang penting aku nggak butuh komentarmu. Aku ingin menunjukkan baktiku, khidmatku kepada Tuhanku. Seperti inilah apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW, dan itu yang aku amalkan. Kalau muncul cacian, makian, walam yakhsha illallah, tidak menjadikan dia gentar. Nggak takut dia beragama dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apa? Di akhir ayat dikatakan, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin.
mereka-mereka ini nih yang layak untuk menjadi orang-orang yang muhtadin, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi kalau kita minta, ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus, hidayah, itu ada sifat-sifatnya. Karena itu monggo kita daftarkan diri kita sebagai orang yang mendapatkan petunjuk. Di antaranya memakmurkan masjid daripada masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwasanya bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran Al-Karim. Bulan di mana Allah turunkan kitab sucinya. Dari sekian waktu yang paling Allah pilih, maka dia adalah Ramadan. Sehingga sesuatu yang dipilih sama Allah ini pasti istimewa. Ada sesuatu yang lebih dibandingkan dengan bulan-bulan selain pilihan Allah. Kalau amalan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya, ya otomatis berarti orang yang melakukan pelanggaran, kemaksiatan, dia pun akan mendapatkan hukuman yang dilipat gandakan. Contoh, ada orang mabuk. Di mana maboknya? Pos kamling. Kita katakan dia maksiat. Yang satu mabok juga, tapi di masjid. Mana yang lebih dahsyat? Ya tentu yang mabok di masjid, dia layak mendapatkan hukuman yang berlipat. Loh, kok bisa? Karena keutamaan tempat. Demikian pula Ramadan. Di sini ada kemuliaan waktu. Allah pilih Ramadan untuk utus nabinya. Satu. Allah pilih Ramadan untuk menurunkan kitabnya. Dua. Dan Allah menangkan agamanya ketika peristiwa Badar. Tiga. Perang Badar terjadi pada bulan Ramadan. Dengan sebab perang Badar dan dimenangkan, muncullah kemuliaan Islam. Ternyata nggak bisa dipandang sebelah mata. Muhammad SAW nggak bisa diremehkan. Kaum muslimin nggak bisa dipandang sebelah mata. Mereka ternyata memiliki sesuatu. 300 bisa mengalahkan ribuan. Ini di luar nalar. Pasti ada sesuatu. Maka mulai menjadi bahan perbincangan dan akhirnya tersebarlah Islam lewat Badar. Kapan itu terjadi? Pada bulan Ramadan. Karena itu, jika Anda memuliakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah, maka Anda mesti akan dimuliakan oleh Allah. Tapi sebaliknya, siapa yang tidak memuliakan atau bahkan menghinakan Ramadan, maka sudah pasti dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu monggo kita isi waktu-waktu luang kita untuk memuji Allah, untuk beribadah kepada Allah dan memperbanyak tilawah. Para ulama ada yang sepekan sekali, ada yang 10 hari sekali hatam Quran, ada juga yang setiap hari hatam Quran, ada juga yang sehari 2 kali hatam Al-Quran seperti Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ada juga yang setiap malam seperti Abu Bakar ibn Ayyash, ustadznya Imam Bukhari, setiap hari hatam Quran, setiap hari hatam Quran. Masing-masing punya kelebihan sendiri sendiri-sendiri. Seperti Imam Al-Qurtubi, demikian At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari, setiap pekan hafal atau selesai hatam Quran, setiap pekan hafal atau selesai hatam Quran. Ketika 10 bulan terakhir, sehari satu. Ada yang 3 hari sekali hatam Al-Quran. Kesimpulannya, mereka para ulama kita di dalam mengisi waktu pada bulan Ramadan, ternyata mereka lebih fokus kepada kitabullah. Namun, selain kita membaca kitabullah, kita pun harus paham
Quran itu bukan cuma untuk dibaca, tapi Quran itu ditadaburi. Betul, karena kemuliaan waktu, maka diperbanyak baca Qurannya meskipun kurang tadaburnya. Enggak masalah. Tapi di luar itu, upayakan. Hendaknya seorang, dia paham membaca, dia paham dengan apa yang dia baca. Apalagi kalau sudah masuk dalam bab sholat. Jangan sampai dia sholat tapi nggak paham dengan apa yang dia baca. Allah berfirman dalam surat An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Hai orang-orang yang beriman, dipanggil kata iman. Jangan kalian dekati sholat. Apalagi sholat, dekat aja nggak boleh. Mendekat kepada sholat aja nggak boleh, apalagi sholatnya, kan gitu. Kenapa kok dilarang sama Allah untuk sholat? Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Kalian jangan mendekat kepada sholat sementara kalian dalam keadaan masih mabuk. Karena khamr, minuman keras, itu terjadi tahapan di dalam pengharamannya. Jadi tidak mutlak langsung diharamkan karena ini termasuk budaya. Budaya yang negatif. Bagaimana cara Allah mengentaskan budaya yang negatif tersebut? Satu, mulai dikasih tahu bahwasanya dia ada manfaat, tapi dia ada bahaya. Dan mudorotnya, bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Lantas di mana manfaat khamr? Manfaat khamr itu satu. Orang Arab itu punya pohon anggur, banyak pohon anggurnya. Kemudian anggur itu diperas, kemudian difermentasikan, kemudian berubah menjadi minuman keras. Ketika sudah jadi minuman keras, diperjualbelikan. Ketika sudah diperjualbelikan dan banyak, kan ini budaya. Jadi khamr itu seperti air putih, wedang teh menurut orang jahiliyah ketika itu. Pagi khamr, siang khamr, sore khamr, nanti kalau malam khamr lagi. Jadi seperti teh atau seperti kopi menurut orang jahiliyah. Akhirnya bakul khamr banyak yang kaya. Dan ternyata mereka itu suka mendermakan harta hasil jual khamr kepada fakir dan miskin. Lah itu manfaatnya di situ. Jadi bukan khamrnya, tapi hasil penjualan khamr itu bisa dibagi-bagi kepada fakir miskin. Ini dari segi manfaatnya. Tapi Allah kabarkan bahwasanya mudaratnya lebih besar min naf'iha daripada manfaatnya. Tuh pengumuman terlebih dahulu. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang kita baca, jangan mendekat kepada sholat sementara kalian masih ada pengaruh mabuk. Yang tadi biasa minum khamr berubah menjadi terjadwal minum khamr. Sholat berapa kali sehari? 5 kali. Kalau minum khamr, duha. Nanti jam 11 pusing-pusingnya udah hilang, mandi, sholat. Habis sholat nggak berani minum khamr. Kenapa? Ada asar. Habis asar nggak berani minum khamr. Ada maghrib. Habis maghrib nggak berani minum khamr. Kenapa? Ada isya. Habis isya mabuk maning. Ini orang jahiliyah. Muslim ketika itu masih muslim. Kaum muslimin tapi masih ada pengaruh jahiliyah. Masih mabuk. Sampai pada akhirat turun surat Al-Maidah bahwasanya innamal khamra, sesungguhnya khamr, wal maisir, dan judi, itu semua adalah rijsun fajtanibu, itu adalah najis, jauhkan diri kalian dari khamr. Ketika itu baru diharamkan secara mutlak akan pengharaman khamr. Jadi 3 tahapan. Kita masuk tahapan yang kedua nih dalam surat An-Nisa. Hai orang-orang yang beriman. Jadi masih mukmin tuh. Mabok adalah mukmin ketika itu. Hai orang-orang yang beriman, jangan pernah kalian mendekat kepada sholat sementara kalian masih mabuk.
Terus apa kata Allah? Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian paham apa yang kalian baca. Jangan mendekat kepada sholat karena kalian mabok. Hilangkan dulu maboknya. Sampai kalian paham apa yang kalian baca. Kita kan nggak mabok, tapi kita nggak paham apa yang kita baca. Ini kan masalah. Kalau mereka para sahabat jangan mendekat kepada sholat dalam keadaan mabuk sampai kalian paham apa sih yang kalian ucapkan di dalam sholat. Maka kita yang nggak mabuk ya jelas-jelas lah ditekankan untuk paham apa sih yang kita ucapkan. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, Allahu akbar, subhana rabbiyal a'la. Apa sih artinya? At-tahiyatu lillah, mubarakatu wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ya nabi. Apa sih artinya? Atau imam membaca, ya nggak usah jauh-jauh lah Al-Fatihah. Apa sih maknanya? Setelah waladhdallin amin masuk ayat misalnya. Bunyi ayatnya misalnya tentang anjuran untuk motivasi untuk beramal. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Bunyi ayatnya kayak gitu. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kadang yang namanya makmum dia tergantung imam. Imam bacanya enak, adem aja. Tapi di balik itu ada nasihat. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Ittaqullah, jaga ketakwaan kalian. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Hendaknya masing-masing kalian mempersiapkan bekal untuk menghadapi hari esok. Lihat ya, hari kiamat bahasanya Allah apa? Besok. Kalau bahasa kita, wah masih jauh Ustadz. Imam Mahdi aja belum keluar, Nabi Isa aja belum turun, masih jauh. Itu pandangan kita. Tapi di sisi Allah itu sangat dekat. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka manusia memandang hari kiamat itu ba'idan, jauh sekali. Wa narahu, tapi tidak dengan aku. Aku memandang hari kiamat itu qarib, sebentar lagi. Apa buktinya kalau hari kiamat itu dekat? Ya nggak usah jauh-jauh. Kiamat sughra itu ada di depan kita. Al-maut, kematian, dekat kan? Dimana kematian ini nggak pernah izin kepada si pembawa ruh. Kita manusia. Kita nggak tahu kapan kita akan mati. Di bumi mana kita akan meninggal. Dalam keadaan apa kita meninggal. Kita nggak paham. Kita cuma berharap, minta sama Allah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Baik, saya akan bacakan satu aja. Athar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu tentang adab pembawa Al-Quran. Akhlak para ulama, para salaf, orang-orang soleh terdahulu, di mana mereka punya etika terhadap Al-Quran. Qala Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, yanbaghi li hamilil Qur'an an yu'raf bilailihi idzan nasi naimun. Para pembaca Quran hendaknya mereka memiliki waktu khusus untuk berdiri kepada Tuhannya di saat manusia sibuk dengan tidurnya. Di saat mereka tidur, maka hendaknya panjenengan justru terbangun untuk berdiri. Sebelum puasa bangun jam 3 itu jarang mungkin, berat mungkin. Tapi dengan sebab Ramadan kan jadi mudah. Apalagi ibu-ibu di mana mereka lebih dahulu untuk bangun demi berkhidmat kepada suami. Masakin sesuatu, ngangatkan sesuatu supaya anak dan suaminya bisa makan sahur.
Maka ketika di luar Ramadan, hendaknya bangun malam ini dibiasakan. Kenapa? Ini etikanya penghafal Quran dan pembaca Quran. Wa binaharihi idza nasi muftirun. Demikian pula ada etika untuk pembaca Quran, penghafal Quran, yaitu hendaknya mereka tahu etika ketika siang. Di saat manusia-manusia itu sibuk dengan makanan, hendaknya para penghafal Quran membiasakan puasa. Entah itu Senin, entah itu Kemis, entah itu 13, 14, 15, 3 hari di tengah bulan, atau 2 hari di awal bulan, atau 2 hari di akhir bulan. Semua ada riwayatnya. Kalau mampu seperti Daud alaihissalam, bagus. Kalau nggak mampu, ya paling tidak ada 1 hari yang dia berpuasa di dalamnya. Wa bihusnihi idza nasi farihun. Para pembaca Quran hendaknya dia meluangkan waktu untuk sedih. Di saat manusia tertawa, di saat manusia gembira, sehingga kegembiraannya menjadikan dia lalai, hendaknya pembaca Quran ada waktu di mana dia itu harus bersedih. Kenapa sedih? Ya Allah, bisa masuk surga nggak ya? Kalau ingat dosa, ya Allah takut. Nanti anak bisa masuk surga nggak ya? Sambil menatap si buah hati. Ya Allah, istri nanti bisa kumpul nggak ya di surga? Ada saatnya kita harus memang sedih. Kenapa seperti itu? Ya, ada motivasi supaya kita jangan sampai luput daripada surga. Apakah kita tega melihat orang-orang yang kita cintai ini dibakar, dipanggang pada hari kiamat? Na'udzubillah. Ya tentu kita tidak ingin hal itu terjadi. Maka motivasi muncul. Ayo ibadah, ajak binimu, ajak buah hatimu untuk bertakwa pada Allah. Nah ini etikanya pembaca Quran. Wa bibukaihi idza nasi yadhaqun wa bisamtihi idza nasi yakhlutun. Dan ada waktunya dia diam ketika manusia sedang ramai bicara. Ketika ada satu peristiwa di mana manusia sibuk untuk menggosip, para pembaca Al-Quran jangan terbawa dengan sesuatu yang viral. Kalau mereka manusia selalu memperbincangkan sesuatu yang viral, pembaca Al-Quran, penghafal Al-Quran, silakan bicara tapi jangan terbawa. Silakan berkomentar tapi jangan terlalu jenuh. Wa bi khushu'ihi idza nasi yakhtalun. Yanbaghi li hamilil Qur'an an yakuna baqiyan mahsunan haliman hakiman wa sakitan. Pembaca Al-Quran hendaknya ada waktunya dia menangis. Dia tangisi kesalahannya. Dia tangisi kealpaannya. Dia tangisi dosanya. Dia tangisi karena belum bisa menjadi hamba yang bersyukur. Hendaknya ada waktu untuk hal itu. Upayakan haliman, sabar ketika menghadapi sekian banyak peristiwa-peristiwa yang kurang menyenangkan. Hakiman, tidak terpengaruh, tidak tergesa-gesa, tapi dia adalah orang yang bijak, bisa memutuskan satu perkara dan menempatkannya sesuai dengan tempatnya. Wala yanbaghi li hamil Qur'an an yakuna jafiyan wala ghafilan wala sakhaban. Pembawa Al-Quran nggak sepatutnya untuk menjadi orang yang kaku, sulit untuk bergaul. Nggak sepatutnya penghafal Quran seperti itu. Loh kenapa? Kok nggak boleh seperti itu? Nggak layak seperti itu? Karena yang mendapatkan Quran, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah orang yang pandai ngebaur, membawa akhlak, menebarkan akhlak yang baik di tengah masyarakatnya. Wala sahaya, wala sayyahan, wala hadidan. Nggak boleh kaku, nggak boleh kuper, nggak boleh menutup diri di tengah-tengah masyarakat, dan juga nggak boleh pengok-pengok. Pembawa Al-Quran itu kalau bicara ya silakan bicara, tapi jangan mengangkat suaranya kalau tidak dibutuhkan. Ya kalau dibutuhkan bolehlah. Misalnya jihad. Gimana orang jihad? Gimana coba lihat militer lagi ngatur barisan? Gimana suaranya? Siap gerak.
maju jalan. Ya malas semua orang militer kayak gitu. Karena itu perlu diangkat suara, siap gerak. Kan semangat seperti itu. Kenapa kok dia teriak? Dibutuhkan. Nabi juga sama sallallahu alaihi wasallam. Ketika memang perlu untuk menyampaikan dengan keras, maka warafa'a sautahu, maka beliau angkat suaranya. Kenapa? Karena memang ada perlunya. Ya kalau nggak perlu dia teriak-teriak, maka itu akan menjatuhkan kewibawaannya sebagai penghafal Al-Quran. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berkah pada waktu-waktu kita, khususnya pada bulan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk bisa melakukan sekian banyak aktivitas ibadah. Semoga Allah memberikan berkah buat kita dan juga keluarga kita. Semoga dengan sebab itu kita bisa dimasukkan ke dalam surga Allah bersama orang-orang yang kita cintai. Demikian wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.